Saya selalu ketemu hoki. Ketemu ya? Ketemu saya mah. Hoki toko buah teh. Di daerah Teku Umar sok aya hoki. Tukang bakso tahu atau mah? Oh iya benar. Sok atau dibuka saja Saudara Lafi. Terima kasih loh Bapak Roy. Kebetulan kita sekarang siang ini kedatangan Patino Sidin. Bagus. Bagus. Ini tapi Patino Sidinnya bukan ngegambar. Nah, tapi dia lebih ke ngebahas dunia kripto. Tahu nggak dunia kripto teh apa? Planetnya Superman. Iya benar-benar. Itu dia ada di negara yang memang harus kita akui bahwa ternyata eksis ya. Dari tadi sebenarnya gitu sebelum ngobrol tuh saya mikir itu kumahanya orang gitu ngerti itu lagi ngomong ke naon ya gitu. Tapi mari kita berusaha dengan sekuat tenaga. Ya, terima kasih loh Bapak Ariandi. Siap. Ini teh Kang Ariandi teh dipanggilnya Kang Ian ya. Ian aja. Kang Ian dari SMA 2 sama 2 SMA Negeri 2 Bandung. Asa tuh kudu dijelaskan negeri nak. Kan SMA 2 kan SMA 2 teh banyak SMA 2 iya. naon gitu. Oh oke. Ya, SMA Negeri 2 Bandung. Ya. SMA Negeri Jalan 2. Ciamplas. Kabeh nyawa eta mah. Geus mulai kesel aja. Mana mau narasumber teh. Kalau angkatannya perlu enggak? Hah? Angkatannya perlu. Cek udah. Oke. Kalau orang rek ditanya naon sih ieu teh nya asal diinterogasi teh. Nya kieu sebenarnya lain main diinterogasi urang nu rek capek justru nanya naon. Ya, jadi host teh bukannya gampang dan susah gitu. Ya viewers gitu ya. Anda teh menganggap kami cuma nanya aja henteu gitu. Mikir tadi ngomong naon. Ya. Oke, kita ngomongin tentang kripto ya. Kripto. Apa sih Kang Ian kripto teh apa sih sebenarnya? sebenarnya? Sebentar, saya teh mau mesti prolog kayak gini gitu. Ada kripto itu banyak sekali orang sekarang ini kan banyak bicara tentang kita investasi di kripto. Ya. Dan kemudian banyak yang investasi di kripto, kemudian booming bahasanya gitu. Tetapi juga menurut saya belum tentu banyak orang tahu tentang kripto teh. Iya, kripto teh. Jika nunya saya juga ngomong, yo kita kripto itu oke gitu, tapi ting. Eta mah sama saya oge. Oh gitu. Jadi orang ngomong naon atuh ngomong kita mah diskusi aja. Hari jeung tengah lalarti oge. Oke. Semoga pembicaraan yang nggak jelas ini ada manfaatnya tapi ya gitu sok terangkeun heula ayeuna teh sebenarnya kripto teh naon heula yang mudah aja dulu. Kripto itu sebetulnya mata uang digital. Ya, boleh disebut sebagai aset digital. Jadi mata uang digital ini atau aset digital ini bisa jadi alat investasi. Gampangnya mah itulah. Oke itu. Kedengeran nggak ya? Kedengeran. Oke. Nah, ya. Oke. Jadi kripto itu kan dimulai beberapa tahun yang lalu ya. Beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 2008 kalau nggak salah itu ada orang yang katanya namanya sih nama Jepang ya, Satoshi siapa gitu ya. Itu bikin yang namanya Bitcoin. Ya, Bitcoin itu kemudian menjadi fenomena dalam beberapa tahun setelahnya seperti itu. Padahal itu teh Bitcoin teh justru dibuatnya Bitcoin jadi kripto teh Bitcoin itu merupakan satu jenis ya. Ya. Namanya kripto, Bitcoin. Jadi gitu Bitcoin kan. itu bagian dari kripto. Tahu nggak kenapa sih mereka tuh membuat seperti itu? Kunaon? Jadi si orang Jepang tuh. Tujuannya ya. Kalau pemahaman saya itu adalah untuk menciptakan sebuah kemandirian. Ya, kemandirian dalam arti tidak tergantung oleh satu pihak. Pihak misalkan mohon maaf ya pemerintah atau pihak perorangan. Ya, kemudian regulator di dalam sebuah negara ya yang akhirnya bisa aja misalkan dalam suatu kondisi di-ban oleh pemerintah contohnya misalkan ya karena memang
dasarnya kripto ini adalah dari blockchain ya, dari blockchain. Jadi itu terdesentralisasi. Artinya itu tidak tergantung sama satu pihak. Jadi bisa diakses oleh semua masyarakat, semua masyarakat dunia ya. Dan bisa dilakukan oleh masing-masing individunya ya. Betul. Tidak harus melalui institusi apa-apa gitu Tidak ya. perlu. Ya. Contoh misalkan gini, kalau kita di Indonesia, kalau kita mau buka rekening satu bank B misalkan ya, atau bank A, itu kan kita mesti menyerahkan KTP, kemudian kita membuka rekening di bank tersebut, dan mungkin ada syarat warga negara Indonesia. Kalau warga negara asing ada syaratnya yang lain. Nah kalau untuk kripto tidak. Untuk kripto memang betul, kita kalau misalkan mau membeli sebuah aset digital, itu kan memang harus melalui exchanger ya. Nah, dipotong dulu. Exchanger itu apa? Exchanger itu tempat yang melakukan jual beli. Jadi kayak kita mau beli tomat ke warung atau ke pasar. Jadi alat jual belinya, tukar menukarnya di dalam exchanger tadi. Oke, lanjut. Ya. Asik. Oke, ya ini kan ada salah satu lagi yang kita lihat tuh kan. Kita tahu kan ada tadi kita bicarain ya tentang Rusia lawan Ukraine. Ya. Kemudian Rusia itu ban di mana-mana, ya. Wah, mereka menganggap bahwa Rusia akan runtuh. Tetapi padahal aset-aset beliau taipan orang Rusia itu sebenarnya sekarang berjalan di kripto, betul. Ya. Dan sehingga mereka masih bertahan sampai sekarang. Yang dianggapnya bahwa di ban ini akan selesai urusannya, kayak misalnya pemilik Chelsea gitu ya. Roman Abramovich gitu. Dia itu di ban. Ya. Asetnya di itu semua ya, disita ya di Inggris ya. Di Inggris semua. Ya. Tetapi ternyata mereka masih bisa selamat karena aset mereka sudah membuat itu di kripto itu, gitu kan. Dan aman ya. Sampai saat ini saya sih masih melihat ya mereka, kalau ada keputusan besar-besar yang para Taipan itu memutuskan seperti itu, ke si Rusianya memperbolehkan si Taipan itu membuat keputusan seperti itu, menurut saya ya ada sesuatu yang membuat mereka bahwa mereka yakin itu cukup aman. Betul. Gitu, ya. Jadi gini kan, kemarin itu kan waktu perang Rusia itu kan semua dunia institusi keuangan tuh bergejolak ya. Terutama US dollar yang jadi lawannya emas ya. Kalau di dunia trading mah XAU emas ya itu naiknya tinggi banget gitu. Ya, karena Amerika Rusia ngebom Ukraina ya, kayak gitu. Nah itu kan bergejolak sampai akhirnya negara Rusia sendiri di-ban kan sama komunitas ya, sama NATO ya, sama NATO. Nah ternyata saya baca satu berita ketika para orang Rusia yang melancong di Indonesia juga sempat ada tuh turis-turis Rusia ya. Dia nggak bisa menggunakan kredit cardnya tuh, ada Master dan Visa dan sebagainya itu karena di-ban lah ya, singkat cerita. Nah, tetapi kemudian saya baca satu berita ternyata itu Putin itu sudah mempersiapkan. Katanya loh ya. Bener enggaknya kan kita ya hanya dia yang tahu ya. Sudah mempersiapkan prepare di cryptocurrency yaitu Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin memang nomor satu ya, kapitalisasi pasar yang paling besar di dunia dan penggunanya dan bahkan di luar negeri itu sudah bisa dijadikan alat tukar untuk membeli sesuatu. Oke. Jadi sebenarnya kalau saya ngelihatnya bahwa ini termasuk ya sama seperti mata uang juga ya. Tapi digital tidak terlihat lah. Memang bentuknya nggak fisik ya Kang ya. Nggak fisik. Yang tadi Anda sebut ada di e-wallet segala macam. Betul. Keuntungan menurut saya sih karena tidak masuk dalam regulasi internasional awal-awal ini, sehingga tidak ada satupun yang bisa ikut campur terhadap
kripto ini kan. Ya. Nah, Jadi sebenarnya kalau regulasi sekarang sudah mulai, pemerintah setiap negara itu sudah mulai menerbitkan kebijakan ya. Termasuk di Indonesia juga udah mulai tuh akan dibikin bursa kripto ya kan. Kemudian tapi tinggi nilainya bertambah atau menurun itu bukan ininya pemerintah ya kan? tidak. Jadi sebenarnya kan kalau di Indonesia kenapa akhirnya Menteri Keuangan ingin memajaki ya, menerapkan pajak kepada orang yang bermain kripto lah ya gitu ya, karena memang jumlah transaksinya, followersnya itu bertambah dalam beberapa waktu terakhir itu jadi sekitar, iya betul, kalau nggak penggunanya salah, luar biasa ya di 11 juta tahun ya. 2021 kalau nggak Jadi salah e-wallet itu puncaknya. e-wallet itu bisa dilacak sama Dirjen Pajak nggak memang? Nggak bisa dong nggak ya. bisa. Nggak bisa Nggak kan? bisa. Ya berarti mau saya pajakin kumaha cara mariksana ya. Setiap Yang bisa transaksi. adalah kalau misalkan seorang pengguna kripto atau pemain kripto dia mendownload exchanger lokal Indonesia yang mana dia menukar rupiah menjadi misalkan Mata USD. uang kriptonya. Mau Binance USD, mau Tether USD, semacam stable coin disebutnya ya istilahnya ya, yang harganya sama dengan US dollar kayak gitu. Nah itu biasanya untuk membeli Bitcoin misalkan kita harus change dulu, Dari rupiah. swap dulu dari rupiah menjadi USD ya, misalkan Binance USD atau USD Tether, nah baru kita beli Bitcoin. Nah di situ kena pajaknya. Ya di situ akan terlihat karena pergerakan rekeningnya terlihat pada pembeliannya. Betul. Bari nyonteknya ada kapungkur lulus sekolah ge nyontek soalnya. Oh ya tenang naon gitu. Kalau Biasanya kita mah kebetannya di baju dah. di SMA 2 ngomong wah saya nyonteknya ternyata orang lalu lulus kumaha. Beli soal ya. Kami lebih gila lagi. Soal kreatif seperti itu ada jangan pertanyakan sekolah kami. Ya. Kalau misalnya di Indonesia sendiri ya, pemahaman kripto itu kan pasti simpang siur lah ya. Banyak orang yang nggak ngerti apa sih kripto itu gitu. Aku pengen nanya, apa sih bedanya yang kemarin lagi booming tuh si trading investasi kayak gitu, sama kripto tuh sama nggak sih sebenarnya? Sebetulnya gini, kalau disebut sama tergantung ya. Trading itu trading apa dulu? Trading itu banyak, ada komoditi ya kan, ada emas, ya kemudian ada oil, ada mata uang, ya forex ya, foreign exchange, ada juga trading cryptocurrency, tergantung. Jadi kalau disebut sama bisa sama, tapi bisa enggak. Ya kalau bahasa trading, kalau yang namanya trading mah ya maksudnya sama-sama investasi perdagangan ya gitu ya sama saja, cuma jenisnya yang berbeda. Ya, gitu. komoditi yang diperjualbelikan tergantung itu. Oke. Nah, sekarang itu ya tadi saya sih sedang mencari sebenarnya tuh kata mudah gitu ya, mudah. Jadi pertanyaannya banyak orang teh beli Bitcoin jangan beli kripto, salah ya. Karena sebenarnya teh kripto tuh Bitcoin itu adalah kripto. Kripto itu adalah judul besarnya gitu. Di bawahnya subnya ada namanya Bitcoin dan lain-lain itu jenisnya betul. gitu. Bitcoin adalah salah satu bagian dari kripto. Jadi orang-orang teh selalu bicara, saya beli kripto, iya saya juga beli Bitcoin sarua eta termasuk dirinya. Eta harus diawali awal tahu dulu. Kripto itu adalah currency-nya gitu ya, currency-nya, sedangkan Bitcoin tadi apalagi yang gede-gede teh? Ethereum. Ya, ada banyak nih contekannya udah siap nih. Kurang bacakeun ya. So. Itu stablecoin semua ya? Enggak. Oh, Bitcoin, ada Ethereum, ada Tether, ada Binance Coin, ada USD Coin. Nah, yang stable coin USD Coin. Itu viewers kayak tadi saya mencoba menggali ya sebelum kesini karena terus terang aja cukup berat ya teh gitu. Itu adalah bagian-bagian dari kripto gitu, bagian dari kriptonya. Nah, itu. Dah kemudian bagaimana yang menentukan nilai besar kecilnya naik majunya itu dari kripto itu dari yang tadi itu yang diomongin komunitasnya semakin besar, pemakainya ya, penggunanya ya penggunanya semakin besar maka nilainya akan semakin tinggi. Betul ya, semakin tinggi. Kalau misalnya Bitcoin sekarang yang paling besar, yang paling tinggi nilainya karena dia itu pemakainya yang paling banyak. Yang paling banyak, betul. Ya, yang paling banyak seperti itu, gitu. Jadi jangan bahwa ini
naik turunnya nilainya itu tergantung daripada US dollar kayak gitu, tidak sama sekali. Tidak. Gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau mudahnya adalah kripto itu seperti mata uang, mata uang asing ya. Mata uang asing lah kita Mata sebut uang mata uang digital. mata uang Lebih asing lah tepat, ini ya. istilahnya. Di dalam mata uang asing itu ada euro, ada US dollar, ada ini ada itu. Ada pound sterling. Nah, yang paling pound tinggi itu misalnya bahasanya adalah euro sampai sekarang. Karena apa? Pound sterling yang paling tinggi. Pound sterling. Pound sterling gitu. Nah, kalau di sana nilainya bagaimana keadaan politis, bagaimana sistem perdagangan, itu mempengaruhi. Oke. Tetapi kalau yang namanya mata uang digital yang ada di kripto dipengaruhinya oleh banyak tidaknya pengguna. Betul. Salah satunya ya. Salah satunya. Betul. Termasuk kepercayaan orang ya, karena Betul. pakai orang orang berarti percaya berarti ya. Sebenarnya gini Kang, analogi gampangnya adalah supply demand aja kalau secara ekonomi ya kita ngomong. Jadi ketika satu komunitas masyarakat mencari atau ingin membeli aset kripto, aset digital, misalkan Bitcoin lah ya kita ngomong ya. Nah, ketika itu kan berarti demand tercipta ya, di market ya. Niatnya kan naik ya. Tapi tergantung demand itu bisa dieksekusi atau tidak. Ya, karena kalau supply-nya tidak ada, harganya jadi naik. Contoh kayak minyak goreng kemarin. Minyak goreng pasti kita butuhkan buat makan di rumah ya dan sebagainya. Tapi ketika langka, harganya kan naik. Betul. Kenapa? Karena seluruh orang manusia di Mencari. Indonesia mencari minyak goreng. Nah, ya, jadi terkait itu juga supply demand. Oke. Hanya gitu. Sampai mana? Ya saya udah mulai ngebaca sih bahwa itu pasti hukum ekonomi, demand Supply demand ya. supply demand gitu. Itu udah hukum ekonomi yang sudah pasti benar gitu. Kalau teoritisme bisa debatable kan. Nah, untuk mencari untuk kita memilih produk kripto ini, apa sih kiat-kiatnya tuh kayak gimana gitu loh. Ya. Karena kan banyak nih, dari Indonesia aja udah banyak, ada sekitar 200-an ya produk. Kira-kira punten ya, saya mau nanya gitu. Ayo tuh resikonya kalau saya mengambil ternyata membeli gitu ya. Resikonya itu membeli kemudian ruginya di mana sih? Ruginya itu lah sebelum kita ini. Jadi gini, ini kalau mau transaksi kripto itu sangat resiko tinggi. Disebut high risk, high return. Jadi kalau high return pasti high risk, nggak mungkin lah. Ya kalau yang low risk itu pasti low return. Ya contoh kita deposito di bank dijamin LPS, low return, tapi itu low risk. Ya kan? Tergantung kita tinggal lihat perbankannya apa, perbankan yang skala seperti apa. Misalkan kalau di bank pemerintah udah pasti itu insya Allah aman ya. Gitu. Ya sama kalau kripto, beda sorry. Kalau kripto itu resikonya sangat tinggi. Jadi misalkan Kang Roy beli Bitcoin nih misalkan hari ini, tapi tidak menganalisa dulu. Oh ini market ini arahnya mau kemana? Ada isu apa sih? Ada perang apa? Ya itu di faktor apa? Ada faktor yang namanya fundamental tuh yang mempengaruhi harga itu. Balik lagi ke supply demand. Tapi ketika pemilik koin terbesarnya ingin buang di market misalkan ya, maka turun. Harganya bisa turun karena kan dia pemegang terbesar tuh kan. Sama seperti saham, misalkan saham besar di Indonesia. Oke, berarti bagaimana perilaku pemilik Bitcoin itu sebenarnya? Bisa, pemilik terbesar. Tapi kan memang penciptanya sekarang sudah melepas itu ke market ya. Karena saya dengar kabar juga Bitcoin dari supply total 21 juta, itu sekarang cuma ada 2 juta yang beredar di dunia, seluruh dunia. Makanya harganya naik pisan. Karena supply-nya tinggal sedikit kan. Iya. Jadi sebenarnya mah gitu. Kalau kita pengen naik terus ternyata para yang pengguna ini bertambah banyak, pasti naik harganya. Ya. Gitu. Tetapi ketika mereka berbondong-bondong menjual maka akan drop begitu ya. Jadi bagaimana perilaku daripada pengguna? Betul. That is. Makanya memang penting sekali komunitas itu. Dan utility kegunaan dari si koin itu atau token ya. Kalau token itu dia tidak punya platform. Nah, kalau koin dia memiliki platform. Nah, sekarang lari ke pertanyaan Lavi tadi. Kumaha cara milihna untuk meredam resiko eta? Meredam resiko jadi paling tidak teman-teman semua mesti tahu dulu resiko diri dulu. Jadi contoh kita mau olahraga yang beresiko, panjat tebing misalnya. Kita
siap nggak dengan luka di tangan atau ketika kita kepleset kita jatuh dari ketinggian ya, kalau ketinggiannya cuma 1-2 meter mungkin patah tulang, tapi kalau 20 meter kayaknya game over ya semua. Artinya apa? Kita ukur resiko diri kita dulu. Bicara skrip Mike gitu Kang. Ya. Kita majuin aja itu ya. Kita ukur resiko diri kita dulu. Ya. Contoh, kita punya uang 10.000 perak atau 100 juta lah misalkan. Kita cemplungkan ke satu tempat. Beli satu aset digital, katakan Bitcoin. Nah, kamu udah siap hilang belum di situ? Atau siap berkurang? Jangan hanya siap untuk untungnya aja. Gitu. Kenapa yang saya kata-kata di high risk ya gitu. Bahasana cemplungkan nanti dia asal ngari baso gede gitu cemplung ya. Jadi yang bijak mah efek-efek lapar itu jadi kebayangkeun jadi baso. Pertama pahami dulu resiko diri. Okay. Kalian tuh karakternya apa? Kalian kalau yang tidak siap dengan kerugian besar mendingan jangan main kripto. Saran saya ya. Jadi kalau pebisnis mah kan gini prinsipnya ya. Kalau Anda ingin berbisnis, Anda harus memikirkan resiko terburuk. Ya. Ketika resiko terburuk sudah terpikir, nah tinggal bicara tentang berani atau tidak. Betul. Ya, kalau berani ambil, take it. Betul. Gitu. Kalau masih aku nggak mau uang ini hilang, ya jangan. Gitu kan. Betul. Betul. Jadi yang penting adalah tahu dulu resiko terburuknya. Betul. Jadi kembali ke mengukur diri kita dulu nih. Kita karakternya apa? Karena kan kalau di dalam dunia finansial mah kan ada yang karakternya apa sih namanya konservatif, kemudian medium tuh moderat ya, moderat sama risk taker yang high risk ya seperti itu. Risk taker. Agresif. Kan manusia ada agresif, agresif ini Bu Lavi agresif betul. Gitu. Jadi ada yang konservatif, moderat dan agresif. Anda ada di posisi mana? Kalau agresif siap hilang, kalau siap untung siap hilang. Silahkan nyemplung ke kripto. Tapi kalau tidak janganlah. Ulahnya gitu. Karena semua juga ada resiko. Kita mau dagang apapun juga pasti ada apapun resiko. Betul ya, sih. saran kita barangkali atau saran saya saja. Saya sih berpikirnya adalah mending Anda mengetahui dulu. Ya, pelajari dulu ya. Pelajari dulu. Betul. Gitu. Apa sih kripto ya? Jangan ikut sesuatu. Jangan ikut sesuatu misalnya karena babaturan ngilu eta urang ngiluan. Nah itu. Tapi karena kan resikonya bukan ka babaturan bukan karena nama beken juga gitu ya bikin sesuatu itu jadi enggak. Satu itu. Kedua bijak dalam investasi itu adalah minimal kita mengetahui teknisnya seperti apa. Gitu. Nah itu paling nggak kita pelajari dulu ya. Kemudian pertama sebetulnya gini, poin pertama adalah siapkan mental dulu. Kalau ketika udah siap baru pelajari. Ya, pelajari seperti apa. Nah, kalau memang mau ke tahap selanjutnya ya silahkan, tapi jangan 100% dari apa yang Anda siap hilang tadi. Ya diversifikasi ya. 10% lah coba dulu aja gitu. Misalkan ya 10% dari 100 juta 10 juta coba. Atau bahkan mungkin 1 juta dulu juga gak apa-apa. Karena kripto mah bisa uang ratusan ribu jadi puluhan juta besoknya. Tapi benar, itu sebaliknya ada kealaman ya. 100 ribu oke dalam 5 menit bisa hilang. Bisa tiba-tibanya munker hoki tanya gitu. Tapi kan hoki itu ya banyak faktor ya. Kalau kita tidak melakukan juga kita hokinya gak ketemu. Tapi sialnya juga kadang-kadang ketemu gitu. Saya selalu ketemu hoki. Ketemu ya? Ketemu saya mah. Hoki toko buah tele. Di daerah Teku Umar sok aya hoki. Tukang bakso tahu eta mah. Oh iya bener. Aduh eta geus gila eta makan hoki eta bakso tahu enaknya. Bener. Ya, jadinya ngomong hoki terus kabayang itu lain kripto orang. Bakso tahu. Tadi bahas nyemplung kainget bakso. Ya, ayeuna ngomong hoki kainget bakso tahu. Lapar maneh teh. True story teh kan ya. Ponakan saya tanggal 13 Mei beli aset kripto yang lagi jatuh namanya Luna. Luna itu tadinya kapitalisasi lain. Luna itu developernya dari Korea lah ya, tapi ada kaitannya sama pemerintah Korea karena dia ceritanya mau bikin stable coin ya. Tinggal cerita itu nggak tahu kenapa runtuh dalam hitungan jam itu sampai puluhan persen sampai 98%. Nah itu ponakan saya pas lagi buka
dia beli 150.000 perak, besoknya naik lagi, tapi nggak naik ke yang ke atas pisan ya, naik sedikit, tapi itu duitnya jadi 60 juta coba. 150 jadi 60 juta. 150.000 jadi 60 juta. Asa hayangnya gitu mahnya. Tapi jangan lupa ada orang yang beli miliaran di harga atas itu uangnya jadi ratusan ribu perak. nya urang mah gitu. Saya eta lebih curiga keponakan teh umur sabaraha? 25 ya. 25 maksudnya pinter amun umurna 8 tahun urang rek ngilu bisi kodam. Iya, tapi kieunya eta teu hoki-hoki teuing karena memang dia udah belajar tentang dunia trading. Tuh kan dia juga belajar ya. Jadi sebetulnya jangan kita unsur gambling, jangan. Kita harus belajari lah. Walaupun dalam kehidupan mah gambling teh ya akhirnya Ada terus di hadapan kita ya. Ada terus lah itu mah ya. Nah, jadi tadi menariknya gitu bahwa satu nilainya itu fluktuatifnya itu berdasarkan sebenarnya para penggunanya ya. Para penggunanya. Sikap daripada pengguna si pebisnis kripto ini Iya, gitu, naik betul, atau tidaknya. betul. Gitu. Dan satu lagi Kang penting juga fungsi atau utility atau kegunaan dari si koin atau token tadi. Nah ini memang kalau di Indonesia kan koin atau token atau aset digital belum bisa dijadikan alat transaksi karena pemerintah atau regulator melarang ya untuk jadi alat tukar, harus ditukar dulu ke rupiah. Ya kan? Tapi kalau di luar negeri misalkan di Thailand udah boleh ya? Udah bisa transaksi. Udah bisa boleh. Beberapa shop dia bisa mempergunakan itu. Tapi berdasarkan jenis atau overall kripto? Ya ada beberapa aset digital yang secara ininya besar ya, market capnya ya, secara kapitalisasi pasarnya ya. Ya Bitcoin udah pasti karena yang nomor satu, Ethereum misalkan yang kedua, kayak gitu, yang Tether yang ketiga misalkan. Tapi ada juga misalkan koin yang diciptakan oleh satu exchanger yang bisa ternyata digunakan untuk misalkan beli rokok atau beli roti, beli makanan, beli daging di supermarket. Mana bisa boga? Kayak gitu. Mereka warung beli rokok. Pakai Bitcoin. Di Baladong berarti warung Asia. Nah, kalau di Indonesia belum, pemerintah belum membolehkan gitu. Makanya konten ini saya sih ingin membuka dulu, minimal kita sebagai alumni SMA di Bandung ya. Tahu dulu deh. Ya aware ya. Aware. Walaupun kita hanya bicara tentang prolog nih ya. Ya gitu. Prolog aja dulu. Kalau pengen lebih dalam sih kalau mungkin bisa bicara langsung gitu ya. Oh, saya bukan ahli sebenarnya. Ya. Tapi kita apa yang kita tahu nih kita sharing dulu nih. Sharing gitu. betul. Pengalaman dulu. pribadi ya. Pengalaman pribadi gitu. Dulu dia pakai Jaguar oke kan? Nah terus kemudian BMW bebek merah warnanya. Ya, BMW. Terus jadi Jaguar jadi bebek deui, jadi Jaguar deui. Bebeknya di dahar ke Jaguar. Itu fluktuatifnya. Gara-gara main kripto, hidup teh jadi fluktuatifnya. Ya, menariknya sebenarnya menarik. Sebenarnya yang lucunya gini ya, ini teh hampir sama dengan trading kayak saham. Ya. Persis sama-sama kurang aja lebih ya, gitu mirip ya. Sama-sama aja. Cuman variabel yang membuat nilainya itu tidak berpengaruh terhadap berpengaruh tapi sangat lebih kecil dibanding saham-saham seperti itu. Betul nggak? Jadi kalau saham itu misalnya gini deh, kalau forex misalnya ya. USD jatuh karena ada berita Amerika, karena berita Joe Biden akan menyerang apa gitu turun kan gitu. Tapi kan kalau kripto kita tidak pernah tahu Joe Biden kapan mau naiknya, apa, kapan turunnya gitu. Jokowi rek salto, Putin rek ngagajelem, tetap aja tidak mempengaruhi ya. Betul, tergantung kembali ke si pengguna. Dan kadang ada koin-koin atau aset-aset digital baru yang diciptakan oleh ya termasuk saya juga kan bikin nih ceritanya ya gitu. Ya tergantung orang developernya juga. Kalau developernya nakal, dia mau rakpul ya istilahnya kalau di dunia kripto rakpul itu dia ngerampok uang masyarakat setelah uangnya banyak terkumpul harganya ditarik naik. Aja gitu. Ya dia tarik, dia buang, dia ambil tuh liquidity poolnya. Akhirnya harganya nol jadi bisa nol. Bisa ya tuh begitu ya? Oh bisa, sangat bisa dan banyak itu terjadi. Makanya teman-teman harus yang namanya DIOR, do your own research. Jadi betul-betul jangan ikut-ikutan. Aduh istri saya ini beli ini, ikutan kayaknya untung ya mah ya. Jangan. Jadi atau teman saya, kakak saya, saudara saya, ponakan saya, jangan. Kita pelajari benar-benar dulu.
Jadi ya sebenarnya kan apapun yang dilakukan sama kita tanggung jawab kita gitu. Betul sekali. Mau lu ngikutin orang, mau gitu apa yang hilang adalah duit lu. Betul, gitu kan? betul. Yang duit lu, yang rugi lu. Rugi lu sendiri. Yang gitu. untung lu nggak. Ya. Untung gua pasti dibagi-bagi. Oh iya. Tapi kebanyakan teh orang untung, cicing-cicing Kang, mun rugi karek. Kokoar. Nyalahkeun nu ngajak, mana sih nu ngajak cenah. Kamu yang ngajak jadi Jadi gua untung rugi. mending cicing wae. Cicing wae. Oke, nuhun. Jangan, nanti aku nggak tahu kalau kamu untung. Satu lagi nih pertanyaan nih ya. Sebenarnya kalau kayak si kripto ini gitu ya, si dana yang masuk itu biasanya dipergunakan untuk apa sih sama si ownernya lah gitu? Ya. Apakah memang dia ada sektor realnya atau enggak misalnya Betul. ada apa yang dikerjakan perusahaannya kah gitu atau hanya ngandep gitu aja gitu. Kebanyakan kalau developer yang benar ya, yang tujuannya baik, memang dia untuk pengembangan dari si aset digital itu, mengembangkan komunitas, menciptakan utility yang bertambah ya, kegunaannya makin bertambah, itu kan butuh dana. Ya pasti dia akan gunakan salah satunya untuk developing. Memperbesar si nilai itu teh. Betul. Harus ada develop juga. Harus. Tadi ngomong developer lagi ulang langsung kayak Imah. Contoh ada satu artis di Indonesia bikin kripto. Ya nggak sih, jangan sebut lah. Si A lah ya, anggap si A. Ya Anang. Ya sebutnya tidak naon. Dan semua orang juga tahu dia menciptakan asik gitu kan. Itu produk seperti game ya. Ada di Play Store. Ada, saya pernah lihat itu produk game congklak ya, tapi digital game gitu. Kan kalau zaman dulu mah kita main congklak teh nu pakai kuuk teh geuninnya. Itu aya kayuna gitu, aya lubang-lubang gitu di. Nah, ini mah tapi digital kayak gitu. Oh, untuk pembiayaan pembuatan itu gitu. Itu salah satu aja. Salah satu dari produknya. Jadi macam-macam developer kripto itu ada yang bikin metaverse, ada yang bikin NFT, ada yang bikin meme. Jadi metaverse itu kayak apa ya? Seperti misalkan kita main game tuh pakai yang VR. VR. Betul. Jadi virtual reality. Ya, karena kan kemarin pandemi sekian tahun work from home, nanti mungkin ke depan kita bisa work from home setiap hari ya, selamanya gitu. Bahkan kita bisa membeli baju di situ, membeli mobil di situ, membeli tanah bahkan di bingung ya. Membeli si saya ke sini bisa belanja, orang mau bayar udah mengecil terus. Ya kan? Gua baca otak lo. Pas masang dihareupeun aya Luna koin Luna. Lakukan terus. Nah, kalau kebetulan kalau saya mah, tapi ini bukan iklan ya, cuma cerita. Kami membuat sesuatu yang unik, yaitu ke daur ulang sampah plastik. Kalau kami, saya bikin aset digital namanya Plus, kripto ya. Tapi token kita bukan koin. Apa token dan koin? Panjang lah kewe ngejelaskeun. Tapi sarua-sarua kene kripto kan? Sarua. Tapi ada nama koin, ada token gitu. Betul. Kalau kita token ya, karena kita nggak bikin platformnya. Ya. Di otak kurang mencak-cak dulu. Oke, Nah, kalau kita mah ke daur ulang sampah plastik, cerita nama sedikit peduli ke lingkungan gitu. Kita teh sudah nyampah banyak pisan, sekarang ayolah kita berbuat sesuatu gitu untuk lingkungan gitu. Ya, semoga nilai Anda juga semakin meninggi karena Amin. Karena nilai kripto Anda semakin tinggi. Ngomong naon sih mana? Iya, amun kripto nilainya semakin tinggi, maka orang kan kebagian. Ya pasti. Oh iya benar. Minimal jajan hoki tadi bakso tahu. Luna orang mah. VR Luna. Kalau Luna tuh ya dia seminggu. Cinta Luna. Namanya tuh Cinta Luna. Hus. Sensor. Kenapa? Ya. Oke, lanjut. Keren. Terutama ya saya harap sih bahwa kita memberikan bahasa sederhana bagi yang benar-benar tidak tahu kripto, dan sebenarnya saya juga baru nggak semenjak ngobrol sama anda ini teh ya, karena menurut saya sih tidak tertarik sama sekali. Ya. Tidak tertariknya karena apa? Karena tidak tahu. Ya betul. Nah sekarang teh begitu tahu saya akan mencoba lagi mendalami teh sebenarnya resiko teh kumaha gitu. Apakah ada resiko variabel yang membuat resiko itu tidak hanya pengguna gitu kan, masih ada lain. Apakah nanti ke depannya seperti apa kayak, karena sekarang kan gini biasanya teh
booming gitu ya. Nanti tiba-tiba booming boom, begitu hilang. banyak orang yang masuk, bro, Hilang. gitu. Kemudian bukan hilang, tapi kemudian tidak laku. Gitu Ya. kan. Makanya betul yang harus di-maintain dari si developer kripto itu adalah komunitas pengguna. Komunitas. Ya. Nah, tapi pengguna itu bisa ditarik, direkrut lah ibaratnya ya, menggunakan token yang kita punya misalkan atau token tertentu atau koin tertentu, fungsinya apa gitu. Contoh misalkan kalau mata uang makan yang paling kita kemana-mana bisa mah bawa US dollar ya gitu ya. Kalau di Indonesia US dollar berharga ya. Apalagi di luar negeri gitu, kita ke Singapura, ke Malaysia, mau ke Eropa punya USD mah gampang lahnya, tinggal tuker we jeung mata uang setempat gitu kan. Nah itu kan artinya apa, penggunanya karena memang udah seluruh dunia seperti itu. Nah sama token yang kita pakai juga nanti suatu hari kalau memang utility-nya sudah sangat baik, bermanfaat untuk ya apapun itulah ya gitu. Nah itu pasti penggunanya akan lebih banyak, komunitasnya akan lebih banyak yang masuk. Gitu. Kembali ke situ sih Kang sebetulnya poinnya ya, kuncinya ya. Saya sudah cukup tercerahkan kah viewers? Ya sebenarnya kalau pembahasan soal kripto ini kan pasti akan panjang banget ya. Panjang. Satu persatu harus dijelaskan. Saya undang gitu. lagi ya nanti gitu. Boleh lanjutan. Satu lagi boleh ya? No. Nah tapi yang pasti gini, kalau mau memilih aset digital pilih yang satu secara kapitalisasi pasar yang memang udah besar. Kedua memang fundamental itu penting. Fundamental apa? Ya itu tadi salah satunya adalah kegunaan dari si token itu. Ya. Iya rek promosi menang tuh nonnya. Jadi kalau kita mah kalian beli plus, masyarakat beli plus, kita lakukan untuk lingkungan. Salah satunya apa? Daur ulang sampah plastik. Kalau kami itu, apakah bermanfaat? Tentunya bermanfaat. Karena kalau dibiarkan polusi sampah plastik itu berbahaya. Ya berbahaya, laut jadi banyak sampah plastik ya kan. Kemudian tempat wisata jadi banyak sampah plastik, bahkan di lingkungan sekitar kita tinggal banyak sampah plastik. Nah itu kan harus diolah, didaur ulang. Kalau tidak didaur ulang itu akan menjadi polusi. Ya betul. Rick 500.000-an tadi ngomong promo mainnya perusahaan gopeun lumayan kalau baralik itu salah satu fungsi ya. Fungsi. Ya tadi kuku sekurang dibiarkan ya padahal orang kan ngitung ceban 20 ya guys gopeun oke. Nun ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana si botak teh? Botak Botak lagi mamam tadi. Nyanggeus orang dahar heula cenah kitu.